Hai para sobat ASN, selamat datang di podcast penerapan core values berorientasi pelayanan. Bersama saya, Kori Friskila Sitompul SE, Angkatan 44, Kelompok 1, nomor absensi 02, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Ihwan Fauzan Nasution MAP. Saat ini, saya bertugas sebagai calon pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Toba, tepatnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba dengan jabatan Analis Pengembangan Kompetensi. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa artinya core value berakhlak? Berakhlak merupakan akronim dari 7 nilai dasar pelayanan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pada podcast kali ini kita akan sedikit membahas penerapan core value yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah sikap atau perilaku ASN di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima layanan. Namun dalam konteks ini, penerima layanan tidak hanya masyarakat, namun bisa kepada sesama pegawai, rekan kerja, ataupun atasan. Sebelum kita bercerita mengenai penerapan core values berorientasi pelayanan pada unit kerja kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja ya yang menjadi konsep kode etik dari berorientasi pelayanan. Kode etik atau panduan perilaku dari berorientasi pelayanan yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Untuk kode etik yang pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, merupakan salah satu unsur penting dalam terciptanya suatu pelayanan publik. Masyarakat yang merasa kebutuhannya terpenuhi akan merasa puas sehingga menambah keinginannya untuk datang kembali, dan hal ini akan berdampak baik pada nilai efektivitas suatu organisasi. Dalam hal ini, yang dapat saya terapkan pada unit kerja sesuai dengan tupoksi saya adalah selalu memberikan informasi yang lengkap mengenai peraturan, persyaratan, tahapan, hingga pemberkasan mengenai pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi pegawai yang ingin meningkatkan pendidikannya. Begitu juga dengan pegawai yang ingin mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan kediklatan, pelatihan, ataupun seminar. Untuk kode etik yang kedua, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan citra positif para ASN sebagai pelayan publik. Dalam hal ini, yang dapat saya terapkan pada unit kerja sesuai dengan tupoksi saya adalah selalu menyapa dan memberikan salam kepada pegawai yang berkunjung, kemudian bertutur kata yang baik, ramah, dan sopan, terutama kepada pegawai yang lebih tua. Mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi keluhan ataupun tujuan pegawai tersebut, kemudian memberikan respon yang baik serta solusi atas keluhan yang disampaikan, dan akhir pertemuan selalu mengucapkan salam dan terima kasih. Nah, untuk kode etik yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan tiada henti, juga merupakan suatu hal yang penting karena dalam perkembangan organisasi, budaya pelayanan harus dipandang sebagai sebuah proses belajar yang menghasilkan bentuk baru serta pengetahuan dan kepandaian yang baru. Dalam hal ini, yang dapat saya terapkan pada unit kerja sesuai dengan tupoksi saya adalah selalu mendengarkan dan menerima keluhan dari para pegawai yang mendapatkan kendala di dalam mengurus administrasi kepegawaian, terutama di bidang pengembangan kompetensi. Kemudian, saya berpikir untuk mencarikan solusinya, dan selanjutnya saya diskusikan dengan atasan saya untuk kemudian kami lakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga kendala tersebut tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Demikianlah beberapa penerapan core values berorientasi pelayanan di unit kerja saya. Demi menuju Indonesia Emas tahun 2045, mari kita para ASN bersama mengimplementasikan core values berakhlak. ASN berakhlak, ASN bangga melayani bangsa.